Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Paramikasari dengan D1C121025. Nah, video ini saya buat guna memenuhi tugas tambahan dari sistem jaminan halal yang diampu oleh Bu Yanita dari program studi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Di mana yang pertama kita membahas tentang kriteria dari produk halal. Yang pertama ada kebijakan halal, di mana kebijakan halal merupakan komitmen yang dibuat oleh perusahaan secara tertulis untuk menghasilkan produk halal secara konsisten. Dalam praktiknya, manajemen puncak perusahaan ada pihak yang menetapkan kebijakan halal dan harus mensosialisasikannya kepada seluruh pemangku kepentingan. Bentuk sosialisasi ini bisa seperti dilakukannya pelatihan-pelatihan kepada seluruh karyawan maupun pihak-pihak yang berkepentingan, dan juga seperti dibuat dalam bentuk stiker yang bisa ditempel di ruang produksi maupun ruang-ruangan yang menyangkut tentang berlakunya produk halal tadi. Lalu ada yang kedua, tim manajemen halal, yaitu merupakan sekelompok orang yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, implementasi, evaluasi, dan perbaikan sistem jaminan halal dalam perusahaan. Lalu ada pelatihan. Pelatihan merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan dengan maksud meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap, sehingga pelatihan tadi dapat mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Selanjutnya, ada bahan, di mana bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi merupakan produk yang bukan berasal dari bahan haram ataupun najis. Lalu ada fasilitas produksi, di mana fasilitas produksi ini mencakup seluruh bangunan, ruangan, mesin, peralatan utama, dan peralatan pembantu yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan produk. Lalu ada produk itu sendiri, perusahaan harus memberi nama produk yang sesuai dengan panduan penamaan produk yang ditetapkan. Selain itu pula, produk tidak boleh mempunyai kecenderungan atau kemiripan bau, rasa, dan mengarah kepada produk haram. Menggunakan produk bentuk, kemasan, maupun label yang menggambarkan sifat vulgar, erotis, maupun juga krimis. Lalu yang berikutnya, nomor 7, ada prosedur tertulis aktivitas kritis. Di mana aktivitas kritis merupakan seluruh aktivitas yang dapat memberi pengaruh terhadap kehalalan dari sebuah produk. Di mana beberapa kegiatan yang termasuk dalam aktivitas kritis adalah penggunaan bahan baru, bahan baku, pembelian bahan, pemeriksaan bahan, formulasi dan pengembangan produk, produksi sanitasi, fasilitas produksi, penyimpanan bahan dan produk, dan transportasi bahan dan juga produk. Yang selanjutnya nomor 8 ada kemampuan telusur, di mana perusahaan wajib memiliki prosedur tertulis yang menjamin kemampuan telusur. Produk yang disertai berasal dari bahan dan memenuhi proses produksi, termasuk fasilitas yang digunakan, sesuai kriteria yang ditetapkan. Selanjutnya ada penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Perusahaan wajib mempunyai prosedur tertulis tentang penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria, di mana produk tersebut tidak boleh dijual. Lalu ada audit internal. Audit internal dilakukan setidaknya sebanyak dua kali dalam 1 tahun oleh auditor internal yang independen dan juga kompeten. Hasil audit internal tersebut disampaikan kepada LPOM dalam bentuk laporan secara berkala. Yang terakhir ada kaji ulang manajemen, di mana manajemen puncak atau wakil yang ditunjuk wajib melakukan kaji ulang manajemen setidaknya setahun sekali. Kaji ulang manajemen dimaksudkan untuk menilai efektivitas penerapan sistem jaminan halal dalam perusahaan tersebut. Berikut merumuskan perbaikan berkelanjutan. Selain itu, perusahaan juga harus menyiapkan prosedur kaji ulang manajemen yang dibuat secara tertulis. Yang selanjutnya, sebelum menuju ke titik kritis, di mana ada bahan positif list, terdiri dari bahan-bahan yang tidak kritis dari aspek kehalalan yang umumnya digunakan pada industri pengolahan. Di sini ada bahan nabati dan juga bahan hewani. Di mana pada bahan nabati segar atau kering itu terdapat pada buah, sayuran, cerealia, umbi-umbian, dan juga kacang-kacangnya, infusia maupun juga rumput laut, di mana tidak ada penambahan zat, aditif, dan penggunaan bahan kimia. Lalu ada bahan nabati atau samping bahan olahan itu seperti tepung singkong, tepung sagu, tepung ubi, tepung ketan, dan juga lain-lainnya, di mana tanpa penambahan bahan atau dengan penambahan bahan aditif yang umumnya merupakan bahan kimia. Selanjutnya ada contoh lain yaitu bihun, soun, dan musola. Lalu ada minyak nabati seperti minyak wijen murni. Di sini ada virgin, wijen, dan juga oil, minyak zaitun murni, dan juga lain-lain.
di mana pengecualian jika terdapat penambahan bahan aditif. Lalu yang terakhir di sini ada ganggang, segar maupun kering, seperti contohnya itu spirulina, dan juga yang lain-lainnya, tanpa penambahan bahan. Lalu bahan positif hewani, di mana ada bahan-bahan yang dihasilkan dari hewan halal, seperti susu segar, telur segar, atau asin, madu murni, di mana tanpa penambahan garam. Lalu ada hewan air dan hewan air segar, beku, kering, maupun juga asin, tanpa penambahan bahan baku atau ada penambahan garam. Selanjutnya, titik kritis. Titik kritis halal. Adanya bahan tambahan pada produk pangan yang diolah secara kimiawi, bioteknologi maupun bahan ekstraksi akibat perkembangan iptek menjadi kemungkinan terjadinya perubahan status halal menjadi tidak halal atau yang disebut juga dengan titik kritis halal menurut Hasan 2015, di mana tidak terkontrolnya status kehalalan ini yang mendasari perlunya adanya analisis titik kritis halal untuk pengendalian terhadap resiko yang dapat terjadi sehingga kehalalan produk tetap terjaga. Di mana pada produk kami yaitu Depisu, berikut adalah diagram alur pembuatan ekstrak daun pisang, di mana yang pertama dari bahan baku sendiri daun pisang yang masuk ke dalam produk yang halal tadi, bahan positif list. Daun pisang masuk ke dalam bahan positif list. Lalu berikutnya pencucian daun pisang. Pencucian daun pisang ini menggunakan air mengalir, menggunakan air sumur rumahan, dan juga selanjutnya itu pemotongan daun pisang menggunakan pisau yang berbahan stainless steel. Lalu ada penghalusan daun pisang menggunakan chopper. Selanjutnya ada penyaringan daun pisang. Lalu yang setelah penyaringan di sini ada pemasakan daun pisang. Pemasakan daun pisang ini menggunakan bahan tambahan di mana ada gula dan garam secukupnya. Lalu ada ekstrak daun pisang. Titik kritis produk Depisu yang pertama dari gula pasir yang dijadikan sebagai bahan tambahan tadi, di mana gula pasir yang digunakan dalam produk Depisu itu merek Gulaku Premium, kemasan dengan berat 1000 gram. Berdasarkan pencaharian di Halal ORG, Gulaku Premium 1 kg didaftarkan dengan nama produk Gulaku Premium 1000 gram dan bersertifikat halal, di mana gula merupakan bagian dari bahan yang bersumber nabati dan termasuk bahan halal. Namun, gula memiliki titik kritis, yaitu proses pengolahannya. Proses pengolahannya, gula pasir terdiri dari beberapa tahap, yaitu ada ekstraksi, penyerdihan, evaporasi, kristalisasi, hingga pengeringan. Dalam semua tahapan proses ini dapat memungkinkan terjadinya terkontaminasi bahan haram dan mencemari gula pasir. Di mana jika melibatkan proses rafinasi menggunakan bahan karbon aktif yang berasal dari tulang hewan, maka perlu dipastikan kehalalan asal hewannya. Karbon aktif haram dipakai jika berasal dari tulang hewan haram atau tulang hewan halal yang tidak disembelih secara syar'i. Kemudian bahan lain yang ditambahkan pada proses hidrolisis juga harus dicermati. Apabila menggunakan produk mikrobial, maka pastikan bahwa media yang dipakai untuk mengkulturnya adalah media yang halal. Resin yang digunakan proses pemurnian juga perlu diperhatikan. Pada proses pembuatannya dapat menggunakan gelatin. Apabila proses rafinasi menggunakan resin penukar ion, yang menggunakan gelatin maka harus dipastikan asal gelatin tersebut apakah berasal dari hewan haram. Oleh karena itu, proses pemurniannya harus dipastikan tidak bersentuhan dengan bahan non-halal seperti karbon aktif. Selanjutnya, titik kritis pada produk Dapis yang berikutnya itu pada penambahan garam, di mana garam sendiri merupakan hasil produk natrium klorida yang digunakan dalam pangan, termasuk garam beriodium dan garam industri. Sumber iodium bisa dari kalium iodat atau iodin, atau natrium iodin atau natrium iodat. Termasuk dalam kategori ini adalah garam gurik dengan penambahan MSG dan dengan tanpa atau tanpa penambahan anti kempang. Menurut Yaswir dan teman-teman 2020. Selanjutnya, bahaya fisik garam berpotensi tercemar pasir, batu, dan juga kerikil. Garam juga memiliki bahan kimia seperti tercemar logam berat. Adapun yang garam yang kami gunakan dalam produk Dapisu merupakan garam merek Revina yang telah bersertifikasi halal. Yang terakhir itu susu. Susu yang digunakan dalam produk Dapisu merupakan susu UHT full cream merek UHT Milk yang sudah memiliki sertifikasi halal. Dalam prosesnya tidak ada penambahan zat apapun di dalamnya kecuali susu UHT dipasteurisasi pada suhu 80 derajat Celcius. Selanjutnya pada produk lain yaitu diagram alur pembuatan keripik singkong, di mana yang pertama menggunakan bahan baku singkong yang sudah dipastikan
bahan segar, dan termasuk ke dalam bahan positif list. Selanjutnya, proses berikutnya ada pengupasan kulit, lalu pencucian menggunakan air mengalir, perajangan menggunakan alat pisau maupun mesin khusus, lalu ada perendaman, penirisan, dan penggorengan. Penggorengan ini menggunakan bumbu tambahan, yaitu bumbu penyedap MSG. Lalu setelah itu masuk ke penirisan dan juga pengemasan, dan jadilah keripik singkong. Di mana titik kritis produk keripik singkong ini? Yang pertama dari minyak goreng. Minyak goreng biasanya dibuat dari tumbuhan atau lemak hewan. Minyak goreng yang dibuat dari bahan tumbuhan sudah pasti halal akan statusnya. Dilihat dari titik kritis keharamannya. Minyak yang dibuat dari tumbuhan memiliki titik kritis pada bahan tambahannya. Menurut Priangani 2015, di mana proses penyaringan biasanya menggunakan karbon aktif, sedangkan proses penyaringan ini biasanya menggunakan karbon aktif pada penanaman zat stabil dan proses penjernihan yang bahan dan proses tersebut berasal dari tulang hewan atau gelatin. Hal tersebut yang harus diperhatikan. Lalu berikutnya ada MSG, di mana diproduksi dengan menggunakan media pertumbuhan bakteri. MSG dikatakan halal apabila media yang digunakan halal. Menurut buku panduan umum LPUMMI, dapat dikatakan menjadi haram jika proses pembuatannya bersentuhan atau bersumber dari bahan haram, seperti darah dan pekton, produk kasian daging atau gelatin dengan menggunakan asam atau enzim. Semua produk yang menggunakan bahan mikrobial merupakan produk yang memiliki titik kritis pada medianya. Baik, hanya itu yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.